mendidik kepada anak kecil. Karena anak kecil itu berpikirnya masih konkret, berpikirnya. Jadi bayangannya itu selalu pikiran, otak. Karena anak itu berpikirnya masih konkret, maka jangan diajarin iman dulu. Iman kan abstrak. Ada alasan untuk menunda-nunda pendidikan iman. Anak itu kan cara berpikirnya masih simpel, sedangkan agama ini, iman itu kan sesuatu yang kompleks, maka belum cocok dididikan iman pada anak. Selalu bayangannya dia otak, pikiran. Ayah sekalian, Nabi Ibrahim pernah nyari Tuhannya lewat otaknya, nggak ketemu. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Ketika malam datang menjelang, dia melihat bintang-bintang dan dia berkata, ini Tuhanku. Ro'a itu artinya melihat, ro'a itu artinya ro'yu, berlogika, berpikir. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika ternyata bintang itu tenggelam, dia berkata, aku tidak akan bertuhan pada yang tenggelam. Lihat ya, Ibrahim itu mencari Tuhannya sistematik loh. Pertama yang dicari itu yang terang. Kenapa? Cahaya itu memberi petunjuk. Kebetulan Ibrahim itu dulu hidup di kegelapan, di goa. Dari bayi ya. Ada riwayat yang mengatakan dia dibesarkan kemudian oleh kera. Tapi yang jelas memang dia hidup di goa. Segala sesuatu yang bercahaya itu bagi dia itu ini Tuhan. Ketika dia melihat bulan yang bercahaya, dia berkata, ini Tuhanku, pakai logika. Falamma afala, ternyata bulan tenggelam juga. Qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Tapi logika Ibrahim itu canggih ya. Kalau nggak diberikan hidayah oleh Tuhanku, boleh jadi logika aku ini malah menyesatkanku. Ya. Emang logika itu menyesatkan, bisa menyesatkan. Boleh nyampe kepikirannya ke sana. Kalau lewat logika tanpa petunjuk Tuhanku, aku pasti udah tersesat. Gitu ya. Nah, falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ternyata dia lihat matahari lagi lebih besar lagi. Ini dia Tuhanku, dia lebih besar. Falamma afala, kan nggak taunya tenggelam juga. Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Dia berkata, wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Jadi pencarian Ibrahim terhadap Tuhan menggunakan otak berakhir pada koma, bukan titik. Makanya ayat berikutnya lompat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan muka dan hatiku kepada Mr. X, terserah deh siapapun dia. Pokoknya dia menciptakan langit dan bumi. Hanifan, aku hadapkan wajahku dengan lurus, hatiku dengan lurus. Wa ma ana minal musyrikin. Tidaklah aku termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Jadi ceritanya itu masih koma, tiba-tiba lompat. Kenapa? Otak mampu mendekati dan makin dekat sama kebenaran, tapi nggak sampai. Sekarang jaraknya dengan kebenaran 1, besok setengah, besok 1/8 jaraknya dengan kebenaran, besok lagi 1/16 jaraknya dengan kebenaran, besoknya lagi 1/32 jaraknya dengan kebenaran, besok lagi 1/64 jaraknya dengan kebenaran, besoknya lagi 1/128. Tapi kepada jarak nggak nyampe itu otak. Mendekati benar, tapi nyampe enggak. Karena ada unsur akal lain yang lebih utama, yaitu
yang kebayang itu otak. Akal manusia, yuk kita gunakan akal. Kalau saya ngomong kayak gitu ya, yang kebayang itu otak. Padahal di ayat pembukaan tadi, apalam yasiru fil ardi fatakuna lahu qulubun yaqiluna biha. Kenapa mereka tidak berjalan di muka bumi? Yang dengan itu dia jadikan hatinya untuk berakal. Clear banget kok, hatinya untuk berakal. Makanya tulisan terakhir saya di Facebook bilang, aku nggak khawatir adu argumentasi sama otak, karena otak ini melahirkan argumentasi, uzur namanya, memberikan alasan. Tapi aku nggak berani berdebat dengan hati, karena hati mengeluarkan burhan. Di sini melahirkan burhan, ini melahirkan uzur namanya. Makanya Sayyidina Ali bilang, la ta'alu ma ilaihi yasbiqu ilaihi uqulu inkaru. Jangan kamu lakukan sesuatu yang akalmu mengingkarinya. Walau kana iktidaru, walaupun kamu punya 1001 argumentasi. Saya pun sampai sekarang masih kesulitan loh. Kalau bicara akal tuh ini, kalau bicara pikir tuh ini, gitu. Sampai sekarang saya masih latihan ya. Saya masih latihan. Kalau bicara akal tuh ini, kalau bicara pikir tuh ini, gitu. Tadi lah, la ta'alu ma yasbiqu ilaihil uqulu inkaru. Jangan kamu lakukan sesuatu yang akalmu mengingkarinya. Walau kana laka iktidaru, walaupun kamu punya 1001 argumentasi tentangnya. Kenapa? Argumentasi itu lahir dari sini. Akal itu di sini. Soal rasa diantaranya. Saya masih berlatih. Kalau rasa saya menolak, walaupun otak saya membenarkan, ikutilah rasa, karena rasa itu keluar dari akal manusia. Nah, kalau perpaduan akal dan pikir itu namanya intuisi. Intuisi itu perpaduan antara hati manusia dan otak manusia. Ini kita bicara tentang hati dulu ya, sebelum bicara tentang bagaimana menyiapkan hati menerima iman. Sebenarnya khusus tema ini sebenarnya mak perlu ikut nih. Jadi urusan pendidikan iman itu pendidik ayah, tapi urusan nyiapin hati agar isi iman oleh ayah itu bunda. Jadi sebenarnya mendidik iman ini nggak semata-mata urusan ayah ya, bunda terlibat. Apa? Nyiapin lahannya. Apalah iman hati. Nah, tapi sebelum bicara tentang menyiapkan hati sebagai lahan pendidikan iman, kita pahami dulu apa itu hati. Kenapa bagi saya gak gampang switching? Saya dari dulu main otak, main logika, main rasio. Sampai di Bandung saya punya sekolah thinking, sekolah berpikir. Di Aceh saya juga punya sekolah thinking, sekolah berpikir. Jadi berpikir itu yang mainan saya dari dulu. Itu yang membuat saya tuh gak gampang gitu pindah ke hati. Mencoba menghebat-hebatkan hati. Selama ini kan saya menghebat-hebatkan otak kan. Nah, belakangan saya juga udah mulai ngajakin anak-anak saya tentang berpikir dengan menggunakan hati. Artinya dituntut oleh hati, yang berpikir tetap otak, tapi hati yang nuntut. Nah, gitu. Ada adik kelas saya, alhamdulillah dia bikin tulisan cakep juga tuh di Facebook. Pikir, dan ada pepatah ya, pikir itu pelita hati. Nah, gitu. Dia bilang pikir itu dalam tanda kurung nggak selalu pelita hati. Terus saya bilang sebenarnya benar terbalik. Hati itu pelita pikir gitu. Yang menerangi pikiran, yang memberikan arah kepada pikiran, itu hati. Makanya di ayat lain ya, ada ayat Allah, aku akan benamkan
tapi kok nggak memahami dengan hatinya. Oh ya, walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Akan kami benamkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati kok nggak memahami dengan hatinya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati. Qulub itu qalbun, kalau jamaknya qulub namanya ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi kok nggak memahami dengan hatinya. Jadi alat pemahami itu apa? Ternyata hati. Maka nggak aneh ayat sekalian. Sebenarnya bahasa Indonesia itu keren loh. Attention itu bahasa Indonesia perhatian. Perhatian. Orang Barat menganggap attention itu pakai mata. Indonesia bilang attention itu perhatian. Bahasa Indonesia itu udah keren. Ya. Sharing, bahasa Indonesia ini curahan hati. Sampai saya bikin tuh pelatihan waktu itu di Bandung, ya, tentang curhat. Kenapa? Karena kalau ada kecenderungan manusia belakang ini dia ngomongnya curhat, gak taunya curhat pikiran. Katanya curhat tapi curpik, katanya curhat tapi curpik. Kenapa? Lagi-lagi kita terlalu terbiasa sama pikiran. Jadi yang dikatakan curahan hati pun ternyata curahan pikiran. Kayaknya curahan hati loh ya. Aku sedih, kan hati dong sedih. Tapi yang ngomong aku sedih itu ini loh, otak loh. Kalau orang bilang aku sedih pakai hati, itu air mata agak menjelang keluar. Kalau memang orang bilang aku sedih itu pakai hati, aku sedih ya Allah gitu. Ya Allah Cianjur ya Allah gitu. Terasa tuh waktu ngomong ya Allah Cianjur ya Allah. Terasa pekerjaannya tuh di sini. Tapi kalau pakai pikiran ya Allah Cianjur ya Allah, nggak ada getaran di sini. Kita sebenarnya sedang bercakap-cakap biasa aja, Allah pakai otak itu. Gitu ya. Makanya sampai saya itu bikin pelatihan tentang curhat dan membedakannya dengan curpik, curahan pikiran. Ini materinya ini sebenarnya satu sesi, tapi saya akan bikin 3. Saya akan bikin 3. Benar-benar bagaimana kita yang namanya berkomunikasi dengan hati, ya, mendidik hati, benar-benar lewat hati. Ya aku udah pakai hati, belum tentu. Aku masih pakai otak, cuman aku klaim bahwa aku udah pakai hati. Diklaim aja, belum benar-benar. Ya. Nah itu. Jadi sekali lagi ya, switch pindah deh ke hati. Para pebisnis top rata-rata pakai hati. Makanya dia sering bilang menurut feeling bisnis saya. Dia jarang bilang menurut thinking bisnis saya. Ya kan? Pengusaha-pengusaha hebat itu selalu mengatakan menurut feeling bisnis saya ini bisnis bakalan meledak. Apa logikanya? Ya nggak ada logikanya. Apa argumentasinya? Nggak pakai argumentasi. Saya juga bilang tadi pakai feeling, gimana sih? Masa dipaksa pakai logika dan argumentasi? Udah tahu dari tadi saya bilang pakai feeling. Pebisnis kelas atas itu dia lebih percaya sama feeling
studi kelayakan bisnis yang ditawarkan oleh konsultan bisnis itu belum tentu dia percaya. Ternyata feelingnya seringkali lebih tepat daripada visibility study. Padahal pakai riset penuh dengan data, ada statistiknya, ada garis regresi. Oh iya, kalau lihat dari garis regresinya sih bagus nih ke depannya, naik soalnya garisnya. Nah gitu ya, ada konsistensi, ada stabilitas, ada penanjakan, cakepnya bisnis. Cuman kalau pengusaha-pengusaha itu dia lebih percaya feeling. Ayah sekalian, saya pernah ngasih proposal ke seorang pengusaha udah meninggal sekarang ya. Itu pengusaha benar-benar deh, dia nggak punya utang, usahanya gede. Gitu. Pak, saya bilang, saya punya proposal bisnis nih, kalau bapak tertarik untuk membiayai. Dia lihat judulnya, butuh berapa? Pak, saya udah presentasi pak, udah nggak usah. Saya lihat ini cakep nih, beneran bapak nggak mau dengerin presentasi saya, nggak mau dengerin proyeksi laba rugi saya, beneran nih, nggak mau butuhkan yang namanya prospektus bisnis saya, enggak. Udah deh, butuh duit berapa? 1 juta pak. Ya udah, saya bayar per kali ya, tiap bulan 25 juta ya. Jarang. Akhirnya saya bikin bisnis namanya Inventra, Insightful Adventures Training. Itu tahun 2002. Training petualangan untuk menangkap insight-insight, hikmah-hikmah. Insightful Adventures Training, Inventra. Di kesempatan lain, ke orang yang sama, saya siapin proposal bisnis keren di bidang tour and travel, tapi lebih ke bus sewaan ya, bus pariwisata. Belum dibaca enggak? Pak, cakep pak? Enggak. Ini perspektif pak? Enggak. Ini mungkin perspektif, tapi kalau dijalanin oleh orang lain, kalau anda yang jalanin enggak. Beneran pak? Enggak nunggu dulu saya presentasi, enggak usah. Kalau anda enggak capek-capek presentasi, saya akan bilang enggak. Ngapain? Pebisnis itu lebih banyak menggunakan feeling bisnisnya, feeling, hati, rasa. Satu kelebihan orang yang menggunakan hati dan rasa ya, dia nggak butuh data. Kalau pakai otak, butuh data dulu, butuh informasi dulu. Karena otak itu bekerja dengan data dan informasi. Jadi faktanya muncul dulu, otak baru bekerja di atas fakta-fakta itu. Kalau pakai hati, faktanya belum ada, hati udah bisa bekerja. Faktanya belum ada. Makanya orang yang berbisnis pakai hati, dia lebih cepat. Kenapa? Dia ngeduluin fakta. Fakta belum ada, feeling udah punya gitu. Karena feeling, hati bisa bekerja tanpa fakta. Dia bekerja dengan keraiban. Dia butuh data, dia butuh fakta, dia butuh dunia. Makanya saya bilang, susah membuat perempuan kembali ke rumah kalau yang kuat pada perempuan itu otaknya. Dimanapun otaknya gelisah. Otak butuh fakta, otak butuh data, otak butuh dunia, otak butuh keluarga. Oleh karena itu perempuan itu butuh keluar rumah. Selama dia masih gunakan ini, dia baru akan kembali ke rumah kalau dia pakai ini. Saya gitu ya. Ditulis saja di Facebook, saya gitu. Kalau hati, dia nggak butuh keluasan, tapi dia butuh ketinggian, hubungan ke langit. Hati itu cuma butuh ruangan kecil dan apa? Hati itu cuma berdiri, duduk, berbaring gitu doang. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Sempit tempat yang dibutuhkan. Rumah sempit gak ada masalah, yang penting hati
lapang gitu ya. Hati itu dilapangkan oleh dirinya sendiri. Dia nggak membutuhkan kelapangan fisik. Apa istriku disuruh di rumah aja susah banget ya. Ya iyalah, selama yang dia masih menggunakan otaknya, otak itu butuh dunia, butuh keluasan, butuh data, butuh fakta. Otak itu gelisah, yang kena apa? Hati. Ini mati ini boleh jadi belum saya sentuh dulu nih, bisa sentuh satu dua jangan. Ini yang perlu kita pahami. Kalau hati mah cuma butuh segitu doang. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Saya sering bilang otak tuh butuh jendela untuk melihat dunia horizontal. Tapi hati itu butuh cerobong untuk melihat langit. Otak butuh dunia. Kita laki-laki banyak pakai otak, makanya kita butuh dunia. Tapi laki-laki yang hatinya udah bagus lebih keren daripada perempuan. Ada perempuan saya nggak betah di rumah, tapi ada laki-laki mujahid, dia masuk penjara dan dia ridho. Saya ledekin kau perempuan waktu saya bikin Inspire Psychology for Women waktu itu ya, 2 hari. Laki-laki dengan ridho yang dia miliki, dia masuk penjara karena mau perjuangan agama. Penjara itu gak cowok banget deh, tapi kenapa dia sampai betah begitu gitu? Tidak produktifkah laki-laki yang masuk penjara? Tetap produktif. Buya Hamka sampai bikin tafsir Al-Azhar 24 jilid. Kadang-kadang kayak Ustaz apa yang Tanjung itu, Alfian Tanjung, ya Allah, baru masuk penjara ngomong macam-macam lagi, nanti kan masuk penjara lagi deh orang deh. Kok itu ya? Dan mati saya kan ada cowok gak akan betah di kerangkeng gitu loh. Tapi kok bisa ya? Saya bilang, Bunda, karena laki-laki itu ridho dalam kerangkeng. Bunda rumahnya indah tapi gak ridho sama rumah. Persoalannya ada mereka-mereka yang masuk dalam kerangkeng yang namanya penjara itu, hatinya sudah bekerja terhubung dengan langit. Sementara para bunda yang Allah siapkan untuk di rumah, wa qurna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, kata Allah. Cuma karena nggak hati yang dididik dalam pendidikan kita dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, yang didik apa sih? Kan otak. Wajar kalau mereka itu nggak butuh, nggak betah di rumah. Makanya saya waktu itu saya bilang, saya nggak bicara tentang perempuan ke rumah, tapi kembalilah ke hati. Karena kalau hati itu udah bekerja dengan baik, Anda betah kok dengan rumah Anda. Sebagaimana laki-laki mujahid yang di penjara itu, ada yang di penjara 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ada yang ada dalam penjara, kok mereka betah ya. Ada lagi asik keluar rumah, laki-laki malah bikin startup kerjaan di rumah. Kerja di rumah sendiri, betah. Para laki-laki, ya Allah, laki-laki itu manusia inginnya bertualang hasilnya. Anda wahai perempuan itu diciptakan untuk di rumah pada hasilnya. Tapi tergantung yang akan Anda libatkan dari diri Anda, otak Anda, apa hati Anda. Anda libatkan adalah hati Anda. Maka bukan cuma betah gak betah, tapi hati Anda udah ikhlas. Ayah sekalian, tadi saya tanya, apakah mereka laki-laki mujahid
kreativitas ketika di penjara, kehilangan kemanfaatan ketika di penjara, kehilangan produktivitas ketika di penjara. Tidak. Sebagaimana saya katakan, rumah itu juga seluas dunia kok. Penjara itu sekarang seluas dunia kok. Apa informasi yang tidak bisa dicari dalam penjara? Banyak. Wajar kalau kemudian mereka bisa bikin kitab tafsir. Mereka tetap menjalankan dakwahnya. Mereka nggak boleh punya HP, nggak punya sipir penjaranya main HP. Walaupun mahal, buat tambahan penghasilan sipir penjara. Terhubung juga dia dengan dunia luar. Nggak kurang karya-karya orang di dalam penjara itu. Karena apa? Hatinya terhubung dengan menara BTS di langit. Banyak di antara kita yang makin sekuler sekarang ya. Bahkan yang menyatakan dirinya Islam rajin ikut pengajian, dia merasa nggak terhubung lagi manusia itu dengan ilmu pengetahuan kalau udah di rumah. Kata siapa udah tahu sumber ilmunya adalah Allah. Yang Allah hidayahkan ilmu itu ke hati manusia. Nah gitu. Jadi saya bilang ini soal keridoan. Ketika perempuan gak betah di rumah, laki-laki malah work from home, kerja di rumah. Apalagi Soho, small office, home office, gitu. Bikin startup, kerja dari mana? Dari rumah. Ada bang ciri-ciri begini ya. Dunia udah kebalik-balik. Laki-laki mulai betah di rumah, perempuan malah kepengen keluar rumah dengan sejuta rasa. Sebenarnya kata kuncinya adalah selama kalian wahai perempuan sudah terjebak ke menggunakan pikiran daripada menggunakan hati, maka memang kalian butuh keluasan, kalian butuh jendela untuk melihat dunia. Tapi seorang laki-laki sekalipun kalau hatinya terhubung dengan langit, cukup kok dengan ruang-ruang yang ada di rumah. Ya. Kalau toh rumah itu sempit, kan orang sini bilang ya, coba lapangkan hati Anda. Hati bisa melapangkan itu semua. Nah gitu. Jadi ya, sebelum kita bicara bagaimana menanamkan iman di hati ya, kita bicara dulu deh tentang hati. Agar benar-benar kelontokan istilahnya ya, agar mantap betul pemahaman kita tentang hati ini. Aku kalau di rumah, aku nggak akan nambah ilmu, karena ilmu itu ada nun di luar sana. Karena orang selalu saja mencoba untuk mencari ilmu yang ada di luar sana. Dia lupa sampai ada ilmu yang ada di atas sana. Kalau kita pakai hati, kalau kita pakai otak, memang ilmu itu ada di luar sana. Ada di Google, ada di perpustakaan, ada di mentor-mentor. Yang mentor itu adanya di Jerman, mentor itu adanya di Amerika, mentor itu adanya di Afrika Selatan, mentor itu adanya di Jepang, mentor itu adanya di Korea. Padahal Rabbul Alamin, kalau diterjemahkan secara mudah gampangan gitu, Rabbul Alamin itu mentor alam semesta, adanya di atas. Kok seenaknya saja saya menerjemahkan Rabbul Alamin sebagai mentor di alam semesta. Rob itu artinya murabi, pendidik, sang mentor. Jadi tidak salah kalau saya mengatakan mentor alam semesta ada di atas. Nah nanti ini di Saga ya, Saga kan nanti tuh nyari-nyari mentor tuh, belajar sama mentor, belajar sama mentor, belajar sama mentor.
di mana namanya, di Banjar silakan, di Purbalingga silakan. Sekarang sebagian mereka ada di Bandung ya, silakan. Ya dulu ada di rumahnya Bu Dewi gitu ya. Tapi jangan lupa loh, mental di atas. Saya mudah-mudahan saya nggak ada niat sombong-sombongan ya, saya ingin berbagi ya. Mental saya di atas. Saya nggak pernah ikut training, malas baca buku, nggak ikut seminar. Makanya orang bilang, Bang Adi di Belagu, rajin ngasih seminar, rajin ngasih training, rajin ngasih ceramah, rajin ngasih development, rajin ngasih coaching. Nggak pernah ikut coaching, nggak pernah ikut seminar, nggak pernah ikut training, nggak pernah ikut tutorial. Lo orang bilang, ya kan nggak bisa begitu, Bang Adi kan hebat, tapi orang lain nggak belum tentu secerdas Bang Adi. Selalu yang dianggap kecerdasan. Enggak, bukan saya pengen maksa-maksa ya. Semuanya bisa kayak saya. Asal terhubung ke atas, pakai hati. Ini materi semua yang saya sampaikan, saya bikin gak ada bukunya, saya juga gak sempat baca buku. Ya. Buku-buku saya itu juga semua. Makanya jangan tanya di buku saya itu gak ada sih referensi. Ya emang gak ada. Saya pernah bilang sama teman-teman, bukannya aku gak mau ikut training, gak ikut seminar. Percaya deh, kalau sumur yang ada dalam dada ini udah kering, saya akan ikut seminar, kok ikut training, kok ikut coaching, kok akan ikut dengerin ceramah kok. Cuman yang saya bingung, kenapa sumur yang ada di dalam dada ini gak kering-kering. Makin digali makin basah, makin digali makin basah, makin digali makin basah. Ini yang saya katakan, andai kita mau menggali yang di dalam, sebelum Allah tarik lagi, karena Allah itu udah ngeliat gitu, nggak kepake ilmu yang aku ilhamkan ke dalam dada, aku hidayahkan ke dalam dada, ke dalam hati, ke dalam otak. Udahlah aku cabut lagi aja, daripada membahasakan gitu kan. Nah sebelum dicabut saya manfaatkan. Kayak tadi ya, tayang pagi, tayang siang, saya lupa tadi ya. Tiba-tiba saya lagi ngomong, muncul ilham tertentu gitu loh. Saya omongin, dan saya bicarain loh tadi. Ayah bunda, ini barusan muncul nih, fresh from the oven nih, baru masih hangat nih. Tiba-tiba waktu saya ngomong, aha. Nah saya juga lupa nyatet tuh, apa yang barusannya. Tapi saya omongin dari siang saya omongin loh. Ya bunda, tapi saya ngasih materi apa ya? Ayah enggak saya ngasih materi apa tadi? Segala sesuatu di dunia ini ada pasangannya. Tentang judulnya apa lupa saya? Tentang seksualitas dan Tentang seksualitas ya, tentang seksualitas. Soalnya di seksualitas itu kan memang saya banyak dapat aha gitu. Bahwa misalnya laki-laki dan perempuan itu bukan saling bertentangan, tapi saling berpasangan. Itu juga saya dapatkan aha. Ya, tapi itu udah lama. Yang tadi itu ya lagi ngomong dapat aha. kita bisa belajar tentang dunia dari seks tadi. Iya betul. Kita bisa belajar tentang dunia dari seks, benar. Karena apa? Segala sesuatunya berpasang-pasangan. Dan seksualitas adalah sebuah kolaborasi dari sebuah proses berpasang-pasangan. Lewat seks sebenarnya saya bisa bicara banyak hal. Sebenarnya lewat seks kita bisa membangun keimanan. Karena tadi saya bicara tentang muliakanlah seks, jangan dianggap porno. Seks itu karunia luar biasa, jangan dibilang cabul, jangan dibilang saru. Akibatnya kita gagal sendiri ngajarin anak-anak kita tentang pendidikan seksual. Dia pada kuliah. Cabul
sama bunda untuk menyindir kami ya. Sama ayah satu ketika saya ngomong belak-belakan tentang seks sebagai alat tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Saya kadang juga masih pengen ngomong tapi ada gak teganya masih. Tapi nanti suatu ketika ya, ketika barangkali para bapak semua dan kita udah mulai sangat akrab gitu ya, saya akan bicara secara dalam tanda kutip vulgar betapa tema yang satu ini adalah tema yang sangat mulia. Kalau kita kepengen keluar rumah dalam keadaan jiwa bersih, gak kemudian jelalatan lagi tuh mata gitu ya, mari kita kelola rumah kita, tempat membersihkan jiwa, fantasi dan imajinasi seksual kita. Tapi saya kembali ke ini ya, memang begitu yang seringkali saya lakukan. Kok tiba-tiba muncul aha, keluar lagi dari sumur yang di dalam nih, atau dari atas ilham hidayah, muncul lagi. Kenapa? Latihan menggunakan hati dan mencoba membangun hubungan vertikal, nggak semata-mata horizontal gitu ya. Itu di situ sebenarnya kekuatan hati manusia. Di dalam Inspire Psychology ya, itu saya mengatakan esensi manusia itu ada pada rohnya. Manusia itu dikatakan sebagai manusia ketika ada roh bersemayam di dalam dirinya, di dalam dadanya, di dalam hatinya. Manusia dikatakan manusia kalau roh itu di dalam dada. Manusia dikatakan mati kalau rohnya diangkat, walaupun nyawanya masih ada. Makanya waktu manusia itu tidur disebut mati. Begitu manusia itu bangun disebut dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali. Kalau binatang itu disebut mati kalau nyawanya dicabut. Kalau manusia walaupun nyawanya masih ada, tapi kalau rohnya diangkat disebut mati. Makanya dia berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Engkau ya Allah aku hidup, dan dengan nama Engkau aku mati. Besoknya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami dikembalikan. Padahal nyawa masih ada, tapi yang diangkat roh manusia disebut mati. Nah, masuk sedikit ya, hati itu milik Allah. Jangan satu poin aja saya bahas. Hati itu milik Allah. Hati itu dia menjadi sesuatu yang bersifat spiritual. Hati itu sebenarnya fisik, jantung. Tapi ketika ditiupkan roh padanya, dia jadi memiliki sifat spiritual. Maka hati itu punya dua sifat, dia juga fisik, jantung, dia juga psikis, hati gitu ya. Ya bahasa Indonesia heart ya, jantung hati gitu ya. Nah, ada yang menarik. Roh itu Allah tiupkan, bukan Allah ciptakan. Allah meniupkan rohnya kepada manusia, makanya disebut roh, karena dia ditiupkan kayak angin ya. Kalau bahasa Arab itu angin itu rih, dia disebut roh karena kayak angin, dia ditiupkan. Nggak disebut dalam Al-Quran atau dalam hadis roh itu Allah ciptakan. Makanya roh itu dia punya keabadian. Dia nggak bisa dimatikan, yang bisa dicabut, diangkat gitu ya, lalu diberikan lagi. Ini sesuatu yang luar biasa.
yang luar biasa ini kita selama ini pandang remeh. Pendidikan memandang remeh hati, pendidikan memandang remeh roh. Sesuatu yang milik Allah yang ditiupkan ke dada manusia, apa gak keren itu? Apa gak keren? Sesuatu yang milik Allah, ruhullah, ruhullah, ditiupkan ke dada manusia. Malaikat hanya satu yang Allah ditiupkan rohnya padanya, yaitu Jibril. Cuma satu malaikat yang Allah tiupkan roh padanya, yaitu Jibril. Yang lain enggak. Jibril itu disebut sebagai Ruhul Qudus. Orang Kristen bilangnya Roh Kudus ya. Ruhul Qudus, Jibril. Manusia semuanya ditiupkan rohnya. Kok bisa yang satu ini kita anggap remeh? Otak, pikiran. Saya tanya deh, sebutkan satu ayat yang bicara otak. Kalau ada satu hadis. Kalau hati jangan ditanya banyaknya ayatnya di Al-Quran, jangan ditanya banyaknya hadisnya tentang hati, tentang kolbun, tentang sadar. Sadar berasal dari kata sadar, kesadaran. Sadar itu artinya dada ya. Dada. Luar biasa. Sehingga saya dikatakan kita agung-agungkan otak, sebut yang satu ayat tentang otak. Boleh jadi sayanya yang nggak sadar. Kalau ayah bisa nyebutin ke saya, kan jadi tambah ilmu untuk buat saya. Sebutkan satu ayat dalam Al-Quran yang bicara tentang otak. Kalau tentang hati ada. Kalau fungsi otak sih disebut dalam Al-Quran itu berpikir. Sebagaimana hati berpikir, merasa segala macam itu ada. Tapi otaknya sendiri itu loh. Instrumennya ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada. Yang sering disebut malah mata. Ya, ro'a melihat, itu dakwanya maro'yu, menalar. Ro'a yang artinya melihat, itu ada hubungannya dengan ro'yu, menalar. Apalagi unzur, nah itu juga lihatlah, unzur ila sabura, lihatlah ke papan tulis. Nah gitu ya. Unzur itu ada hubungannya dengan nazar, nalar. Tapi yang disebut itu mata, bukan otak. Ya. Nih, sebenarnya pembahasan kita ini perlu didengar oleh ibu-ibu nih. Tapi kita sebagai laki-laki juga perlu menghayati bahwa organ terpenting manusia itu adalah hati manusia. Saya tidak meremehkan otak, enggak. Orang hidup saya dengan otak pikir kok dari dulu, dari SMP sampai kemudian saya bikin sekolah thinking, sekolah berpikir. Tapi belakangan saya nyadar gitu, ada yang jauh lebih keren daripada otak manusia. Sampai-sampai saya sering ngomong ya, di Madrasah Aliyah, di UIN, saking racun yang menganggap otak ini segalanya. Di lembaga-lembaga keagamaan kita kayak di UIN, Madrasah Aliyah, itu yang sering dididik otak bro. Untuk bisa nyaingin SMA Negeri X yang meluluskan di perguruan tinggi terkemuka, itu loh sekarang yang lagi dibangga-banggain. Madrasah Aliyah baru dibilang keren kalau bersaing dengan SMA Negeri 1 misalnya gitu ya, yang meluluskan siswa-siswanya ke perguruan tinggi. Bangga loh sama kota. Di UIN jangan ditanya lagi. Ya,
dia sama otak itu. Coba hati, saya bicara di Madrasah Al-Aliyah Negeri di Tanjung Pandan, Belitung ya. Coba, kenapa enggak keunggulan Madrasah Aliyah ini adalah dalam rangka mengasah hati siswa-siswanya? Enggak. Dia baru keren kalau siswa madrasahnya bisa nyaingin siswa SMA Negeri 1 untuk anak-anaknya diterima di ITB, UI, UGM, IPB, UNPAD, bla bla bla. Gak bangga ya dengan hati? Tahu nggak, mahasiswa yang menggunakan hatinya mungkin lulus dengan IP kalah daripada mahasiswa yang menggunakan otaknya, tapi mereka akan menghasilkan jenius-jenius, penemu-penemu. Ya itu ya, penemuan ilmiah 20% otak, 80% hati. IP 4,0, tapi kalau hati tak tergerak dengan bencana, Cianjur, gak akan lahir karya ilmiah. Tapi kalau IP mereka mungkin cuma 2, sekian, tapi hati mereka, ya Allah, tunjukkan padaku teknologinya ya Allah untuk mendeteksi keempat. Gak tahan aku melihatnya ya Allah. Jenius itu lahir dari situ. Dia menangis terhadap bencana. Lahir penemuan ilmiah dari air matanya. Seandainya madrasah-madrasah kita mendidik manusia yang punya hati. Saya ingat ya, kalau ada di antara ayah yang pernah nonton film Twister 1 tentang angin puting beliung di Amerika Serikat bagian tengah, saat dia mencoba membuat teknologi yang mampu mendeteksi angin puting beliung jauh sebelum dia datang, dan dia gagal terus sampai kemudian bibinya sendiri yang dihantam oleh angin puting beliung dengan kekuatan F4, cuma setingkat di bawahnya F5 ya. Kalau F5 itu namanya finger of God, jari Tuhan namanya. Itu nggak ada yang bisa melawan, begitu ya. Si perempuan itu kemudian di atas ambulans, bibinya ada di ambulans itu, dia ngomong, kalau kita tunjukkan ya Tuhan, aku gagal lagi menerbangkan teknologi ini. Ya. Bibiku udah jadi korban ya Allah. Kalau bahasa kita ya, bibiku udah jadi korban, tunjukkan teknologinya Allah. Lalu dia bengong begitu, dia melihat kincir angin yang ditiup angin. Oh, barangkali teknologi ini perlu dibikin sayap kiri kanannya agar dia lebih ringan kalau ditiup angin, istilahnya aha gitu ya. Dikasih sayap barangkali dia akan masuk ke dalam pusaran untuk memberikan informasi dini sebelum dia menghancurkan segalanya. Aha itu gara-gara hati loh. Langsung ya, mungkin karena ini ya, sponsor dari film itu Pepsi ya, lalu jadi kaleng-kaleng Pepsi itu kemudian digunting, pasang ya, apa akhirnya dia berhasil menerbangkan teknologi itu di dalam pusaran angin puting beliung itu. Akhir filmnya ceritanya kayak gitu. Kalau ada yang sempat nonton film Twister 1 ya, Twister itu ada 2, tapi Twister 2 kalau menurut saya udah gak punya berikut lagi.